Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pilot yang cukup populer bernama Han Jung-woo. Ia saat ini juga bekerja di salah satu penerbangan yang populer. Popularitasnya terus meningkat seiring dengan jumlah followers di media sosialnya, sehingga ia pun sering diundang untuk wawancara di stasiun televisi. Hal tersebut membuatnya semakin terkenal dan banyak pihak maskapai yang ingin mengajaknya bergabung. Saat ini wajah Han Jung-woo menjadi maskot di setiap penerbangan. Banyak junior-juniornya kagum dan sering meminta saran kepada Jung-woo. Salah satunya adalah Yoon Suk, yang merupakan pilot muda yang menganggap Jung-woo adalah pilot yang keren. Jung-woo berkata, sebagai seorang pilot, kau hanya perlu terbang dengan baik dimanapun kamu berada. 어디서든 비행만 잘하면 되지. 어차피 같은 계열사, 한국항공이든 한해여든. Suatu malam, ketika makan-makan bersama dengan semua kru penerbangan, Jung-woo yang sedang mabuk justru malah berbicara sembarangan. Ia menyinggung tampilan para pramugari yang cantik, yang mana ternyata perkataannya itu dianggap melecehkan dan langsung viral. Yang mana hal itu membuat Jung-woo dipecat. Dalam waktu 1 malam saja, karir Jung-woo yang awalnya berada di atas langsung jatuh ke bawah. Tidak ada satupun maskapai yang mau menerimanya lagi, karena sekarang ia sudah masuk ke dalam daftar hitam. Ditambah lagi istrinya pun meminta cerai. Sebenarnya istri Jung-woo sudah lama ingin bercerai, dan menurut istrinya itu, ini adalah waktu yang tepat. Jung-woo lalu pindah ke rumah ibu dan adiknya. Adiknya Jung-woo yang bernama Jung-mi ini adalah seorang content creator makeup. Mendengar Jung-woo akan bercerai, membuat mereka berdua sudah tahu hal ini akan terjadi, karena Jung-woo memang tidak bisa membuat istrinya itu bahagia. 엄마 부르지 마. 엄마 금지. 엄마 싹 다 내렸어. 뭐지? 갱년기가 다시 왔나? Suatu hari Jung-woo terlihat sedang melakukan wawancara di sebuah maskapai bernama Han Air. Di sana ia disandingkan dengan para calon pilot lain yang salah satunya adalah seorang wanita bernama Sulgi. Sulgi ini diketahui pernah belajar di Amerika dan kini kembali ke Korea. Prinsipnya yang tidak mau menikah dan memiliki anak demi menjadi pilot membuat direktur maskapai Han Air yang bernama Mon Yong pun menyukainya. Hal ini membuat Jung-woo merasa minder dan ia dinyatakan tidak lulus. Meskipun ia lulusan angkatan udara, ia tetap tidak diterima bekerja di sana. Menurut Yoon Suk ada kabar angin yang mengatakan jika banyak perusahaan penerbangan yang lebih memilih pilot wanita karena skandal yang dibuat oleh Jung-woo dulu. Karena tidak ada penghasilan, sementara Jung-woo banyak yang harus dibayar. Ditambah lagi, biaya hidup mantan istrinya yang harus ia tanggung selama setahun, membuat Jung-woo gelap mata. Sambil mabuk, ia malah melamar pekerjaan sebagai pilot memakai nama adiknya sendiri, yaitu Jung-mi. Jung-mi pun tertawa dan tidak percaya jika kakaknya nekat melakukan hal ini. Menurutnya, ini sama saja dengan kejahatan. Padahal pilot bukanlah satu-satunya pekerjaan di muka bumi ini. Tapi karena biaya hidup yang tinggi, di mana Jung-woo juga yang membayar cicilan rumah yang mereka tempati, maka Jung-mi pun mau tidak mau setuju dengan tindakan gila kakaknya itu. Jung-mi lalu mencoba merubah wajah Jung-woo dengan make up. Awalnya, Jung-mi ingin menyerah dan menyuruh Jung-woo untuk operasi plastik saja. Tapi karena mereka tidak punya cukup uang, hal itu harus mereka urungkan. Mereka juga membeli dalaman baru yang cocok untuk Jung-woo. Dan satu sentuhan penting lagi, dada Jung-woo pun harus dilapisi bantalan agar tampilannya lebih meyakinkan. Setelah semua dirasa beres, Jung-mi kemudian membawa Jung-woo ke salon agar tampilannya sebagai seorang wanita menjadi lebih maksimal. Dan di sana, tentu saja, Jung-woo harus mencukur semua bulu yang ada di tubuhnya. Singkat cerita, Jung-woo yang sekarang dipanggil Jung-mi datang kembali untuk melakukan wawancara kerja di maskapai Han Air. Namun ketika di ruang tunggu, Jung-mi malah duduk mengangkang yang membuat dalamannya langsung terlihat. Padahal saat itu ia sedang memakai rok. Beruntung Jung-mi cepat sadar bahwa dirinya sekarang adalah seorang wanita dan ia langsung merapikan posisi duduknya kembali. Di tempat itu Jung-mi juga bertemu dengan Yoon Suk yang saat itu sedang menyapa temannya yang ikut wawancara kerja. Ia melihat Jung-mi dan berpikir sepertinya pernah melihat wanita itu. Sementara Jung-mi pun langsung menghindar dan berpura-pura pergi ke toilet.
Pada saat wawancara berlangsung, Jungmi terlihat begitu gugup karena ia takut ketahuan. Apalagi ia menulis riwayat penerbangannya di pulau yang tidak dikenal banyak orang. Sampai-sampai untuk meyakinkan Direktur No, Jungmi menyanyikan lagu kebangsaan dari pulau kecil di dekat Samudra Pasifik itu. Lalu kemudian ia berkata, jika ia tidak ingin menikah, bahkan tidak ingin punya anak sama seperti yang pernah dilakukan oleh Sulgi. Setelah melakukan serangkaian tes terbang, akhirnya Jungmi pun diterima sebagai pilot di maskapai Han. Pada malam penyambutan pilot baru, Yoon Suk akhirnya bertemu lagi dengan Jungmi. Ia bertanya-tanya, di manakah mereka pernah bertemu? Karena wajah Jungmi ini begitu familiar. Lalu tiba-tiba, senior mereka mencoba mengoceh dan membahas masalah Jungwoo, di mana menurutnya itu tidak adil karena Jungwoo hanya mengatakan para pramugari itu cantik dan itu adalah pujian. Tapi Sulgi yang juga ada di sana tidak setuju karena menurutnya tidak ada yang mereka lakukan untuk mendapatkan pujian dari para pria. Karena pembicaraan tadi, tiba-tiba suasana menjadi canggung dan untuk meredakan kecanggungan, Jungmi pun bernyanyi lagu bersama mereka dan bersenang-senang. Keesokan harinya Jungmi pun mulai menerbangkan pesawat pertamanya dan yang menjadi kapten pilotnya tak lain adalah Yoon Suk. Saat itu Yoon Suk sadar jika suara Jungmi sedikit ngebas seperti suara pria. Namun menurutnya hal tersebut justru bagus karena sebagai seorang pilot memang harus memiliki intonasi suara yang jelas agar terdengar oleh para penumpang. Dan menurut Yoon Suk suara Jungmi justru malah terdengar begitu seksi. Selama penerbangan, Yoon Suk sesekali mencoba menggoda Jungmi. Menurutnya, Jungmi mirip dengan anak anjing dan dirinya mirip dengan seekor naga. Tapi menurut Jungmi, justru yang mirip anjing adalah Yoon Suk karena dari tadi ia sibuk ngebacot saja dan tidak bisa diam. Di sana Yoon Suk tidak sengaja menceritakan tentang Jungwoo seniornya. Menurutnya, Jungwoo itu hebat, bahkan saat sekolah ia sudah jago menerbangkan pesawat. Tapi sayang, menurut Yoon Suk seniornya itu begitu munafik karena terlalu bersikap rasional. Jungmi yang ada di sana pun akhirnya sadar siapa sebenarnya di sini yang munafik. Hari pun terus berlanjut, dan ketika sedang menunggu jam terbang, Jungmi melihat sebuah keluarga yang terlihat sangat bahagia. Berbeda sekali dengan rumah tangganya yang berantakan dan tidak bisa lagi disatukan karena keegoisan dirinya sendiri. Diketahui, alasan mengapa istrinya meminta cerai bukanlah karena Jungwoo dipecat, melainkan karena sudah saatnya Jungwoo merasakan rasanya diabaikan. Dulu pada waktu karirnya masih bagus, Jungwoo hanya memikirkan keegoisannya sendiri. Ia tidak tahu apa yang putranya inginkan, di mana putranya itu ingin menjadi balerina. Lalu Jungwoo juga tidak tahu jika istrinya pernah operasi kanker perut. Bahkan Jungwoo juga tidak tahu jika mertuanya baru saja ulang tahun. Dan mantan istri Jungwoo itu juga yakin usia ibu Jungwoo sendiri pun pasti Jungwoo tidak mengetahuinya. Istri Jungwoo itu hanya ingin diperhatikan dan memiliki keluarga yang bahagia. Pada saat itu tiba-tiba Sulgi datang dan melihat Jungmi yang tengah bersedih. Ia kira Jungmi bersedih karena kabar Jungmi mengatai Yoon Suk anjing sudah menyebar ke ranah penerbangan. Sehingga Sulgi pun langsung mengajak Jungmi untuk pergi shopping dan juga jalan-jalan. Mereka makan makanan yang enak dan juga ladies night di klub malam. Saking dekatnya, Jungmi pun curhat tentang kondisi keluarganya pada Sulgi, di mana dia adalah anak tertua dari ibu tunggal dan masih memiliki adik, dan sudah seharusnya anak tertua bertanggung jawab pada keluarga. Entah karena saking dekatnya, Jungmi yang adalah seorang laki-laki ini malah terbawa perasaan hingga tiba-tiba ada bunyi lakban di area bawah kakinya. Sontak saja Jungmi pun langsung kaget dan memilih untuk bersembunyi di semak-semak. 언니, 잠깐만. Karena rupanya, selama ini area bawah Jungmi ia lakban agar tidak mencuat ke permukaan. Semakin lama Jungmi pun mulai menyukai Sulgi. Ia juga bertanya seperti apa tipe pria idaman Sulgi. Dan dengan lantang Sulgi berkata, tipe pria idamannya pastinya bukan seorang pembohong. Ia sangat membenci orang yang suka berbohong. Mendengar hal itu, Jungmi pun berniat untuk mengatakan sejujurnya jika ia adalah seorang pria kepada Sulgi setelah penerbangannya ke Hawaii selesai. 언니한테 할 말 있는데. 그래. Saat penerbangan menuju Hawaii, lagi-lagi Jungmi terbang bersama Yoon Suk. Yang kali ini Yoon Suk malah terang-terangan menyatakan jika ia sangat menyukai Jungmi. Meski nomornya sudah Jungmi blok, Yoon Suk berkata,
Ini semua karena Jungmi lah yang menggodanya terlebih dahulu. Mulai dari memamerkan paha Jungmi saat wawancara dan juga lirikan mata Jungmi saat mereka minum-minum. Saat Yunsuk sibuk menyatakan perasaannya, tiba-tiba penerbangan mereka mendapatkan masalah dengan mesin yang tiba-tiba rusak. Di tengah cuaca buruk itu, bagaimanapun caranya kedua pilot itu harus bisa menyelamatkan para penumpang. Sebagai seorang pria, Yunsuk sibuk menenangkan Jungmi. Padahal yang sedang dilanda kepanikan justru adalah dirinya sendiri. Jungmi kemudian ingin Yunsuk menyerahkan kendali pesawat kepadanya. Tapi Yunsuk tidak mengizinkannya. Padahal posisi pesawat sudah menukik jatuh ke bawah. Karena kesal, Jungmi pun langsung mengumpat dan mengeluarkan suara laki-lakinya. Di sana barulah Yunsuk sadar jika yang ia taksir selama ini adalah seniornya yang tak lain adalah Jungwoo. Singkat cerita, Jungmi pun terbangun di rumah sakit. Saat dokter hendak memeriksanya, ia pun langsung bangun dan melarikan diri dari sana. Tapi sampai di depan rumah sakit, ia langsung diserbu oleh para reporter yang mengatakan jika ia adalah seorang pahlawan. Dan karena kejadian tersebut membuat Yunsuk mengalami trauma, maka jabatan kapten pilot pun akan diserahkan kepada Jungmi. Berita Korea saat itu pun dihebohkan dengan aksi heroik pilot wanita yang menyelamatkan penerbangan. Sontak dengan cepat kepopuleran pun menghampiri Jungmi. Dan dia pun warawiri di majalah populer dan mengambil job iklan. Dalam sekejap kehidupan Jungwoo kembali pada nama Jungmi. Wajahnya juga kembali menjadi maskot penerbangan. Suatu hari, pimpinan penerbangan Han mengajak Jungmi dan Sulgi makan bersama. Dengan bangga, ia berkata jika sudah memiliki 2 pilot wanita yang bekerja di perusahaannya. Dan sekarang mereka berdua berteman dengan baik, yang satu menyelamatkan para penumpang dan yang satunya lagi menyelamatkan pekerja wanita. Di sana Jungmi tidak paham apa maksud dari menyelamatkan pekerja wanita. Rupanya, rekaman saat adiknya dulu yang menjadi pimpinan perusahaan penerbangan di mana Jungwoo bekerja yang mengatakan yang tidak-tidak pada pegawai wanita dan Jungwoo malah menimpalinya, ternyata direkam diam-diam oleh Sulgi yang ada di sana dan ia jugalah yang menyebarkannya. Sulgi kesal karena pimpinan mereka kembali membicarakan hal itu, padahal Sulgi ingin mengubur rahasia ini dalam-dalam. Sulgi meminta Jungmi untuk tidak sepenuhnya mempercayai pimpinan maskapai mereka. Tapi Jungmi yang memang aslinya adalah Jungwoo dan merupakan korban terlihat kecewa. Di sana ia berkata kepada Sulgi apa Sulgi tidak memikirkan apa yang terjadi kepada pilot tersebut. Karena gara-gara skandal itu, Jungwoo diceraikan istrinya. Ia juga tidak mendapatkan hak asuh anaknya dan sekarang tidak punya penghasilan. Lalu setelah itu Jungmi langsung pergi meninggalkan Sulgi. 그리고 난 한정우 이해돼. 모든 사람들이 언니처럼 살 순 없잖아. Pada saat sedang bermain bersama putranya Siwoo, karena saat ini Jungmi mengajukan cuti terbang, Jungwoo mendapatkan pesan dari Sulgi yang ingin datang mengunjungi Jungmi di rumahnya. Sontak hal tersebut membuat Jungwoo langsung bergegas pulang dan berganti pakaian. Beruntung, Sulgi datang di saat Jungwoo sudah menjadi Jungmi. Sulgi datang mengunjungi Jungmi karena ia pikir Jungmi marah kepadanya setelah peristiwa kemarin. Namun tiba-tiba ibu Jungwoo datang dan Jungwoo berpikir jika ia akan ketahuan. Tapi ternyata ia salah. Ibunya itu malah meminta foto dan tidak mengenali Jungmi adalah Jungwoo. Ibunya terkejut karena selebritas ada di lingkungan tempat tinggalnya. Dan lagi-lagi, adik Jungwoo yang merupakan Jungmi yang asli membantu kakaknya. Adik Jungwoo itu berkata jika pilot Jungmi baru saja ngekos di rumah mereka karena kamar ibunya sering kosong karena ibunya itu sering bepergian. Namun hal ini diperburuk saat ibu Jungwoo ingin menghubungi putranya. Awalnya, semua orang terkejut karena ponsel yang ada di saku Jungwoo berbunyi. Namun dengan cepat Jungwoo mensilentkan ponselnya dan berpura-pura mengangkat telepon dan berkata itu dari telepon phishing. Di hari itu kebetulan adalah ulang tahun ibunya Jungwoo. Ia akan mengadakan pesta besar-besaran dan mengundang Sulgi serta Jungmi untuk ikut hadir. Karena dipaksa, Sulgi pun hadir dan Jungmi juga terpaksa berdandan seperti wanita di pesta ibunya sendiri. Di sana, ibunya menunggu kedatangan Jungwoo putranya. Mendengar hal tersebut, Jungwoo pun berlari ke kamar mandi untuk berganti baju. Saat Jungwoo datang ke meja, ini adalah awal Jungwoo bertemu dengan Sulgi. Keadaan pun terjadi berulang-ulang, di mana Jungwoo berubah menjadi Jungmi dan Jungmi kembali berubah menjadi Jungwoo. Sampai kemudian dompet Jungwoo terjatuh dan Sulgi melihat ada KTP Jungmi di sana.
Suatu hari maskapai dihebohkan dengan kabar jika Sulgi mengundurkan diri setelah ketahuan menyebarkan rekaman suara pelecehan itu. Jungmi pun mencoba menahan Sulgi untuk tidak pergi. Namun Sulgi hanya diam saja. Ia pun berkata apa ada yang Jungmi ingin katakan kepadanya. Karena dulu setelah dari Hawaii, Jungmi pernah berjanji ingin menceritakan sesuatu kepadanya. Namun sayangnya Jungmi berkata tidak ada yang mau ia katakan. Sehingga Sulgi memilih untuk pergi karena dari awal ia tidak suka dengan kebohongan. Sementara pada saat itu Direktur Noh sedang rapat mengenai permintaan pelanggan yang meningkat setelah Jungmi menjadi maskot maskapai mereka. Jungmi lalu mendatangi Direktur Noh agar ia menolak pengunduran diri Sulgi. Namun Direktur Noh menolak karena pihak penerbangan lain telah merilis sebuah artikel berita jika pilot terkenal yang sudah menyelamatkan penerbangan menuju Hawaii, yaitu Jungmi, adalah seorang laki-laki. Ada rekaman suara saat Jungmi menyelamatkan penerbangan menuju Hawaii tempo hari. Di sana pihak maskapai mendengar suara laki-laki bukan wanita. Dan untuk meredam berita tersebut terpaksa direktur menyalahkan Sulgi. Dan sebenarnya dari awal Direktur Noh sudah tahu siapa sebenarnya Jungmi. Dan ia juga tahu mengapa Jungwoo menyamar menjadi Jungmi. Itu semua karena Jungwoo tidak ingin karir pilotnya hancur dan ia tidak punya penghasilan. Lagi pula karakter Jungmi sudah melekat dengan perusahaan dan maskapai masih membutuhkan Jungmi. Direktur Noh menawarkan Jungmi untuk tetap bekerja menjadi sosok Jungmi selama 1 tahun lagi. Setelah itu ia berjanji akan mempekerjakan Jungwoo kembali ke maskapai dan Jungwoo tidak perlu menjadi wanita lagi. Namun rupanya Jungwoo tidak mau mengorbankan temannya demi dirinya. Ia tidak mau egois dan memikirkan dirinya sendiri seperti dahulu. Jadi pada acara pembukaan maskapai baru yang didirikan oleh Direktur Noh, Jungmi yang pada saat itu diangkat menjadi pilot senior disambut untuk naik ke pentas karena ia perlu menyampaikan kata sambutan. Di atas panggung itu, Jungmi malah membuat pernyataan yang mengejutkan semua orang. Di sana ia meminta maaf karena sudah berbohong. Ia sebenarnya adalah seorang laki-laki bernama Han Jungwoo, pilot yang dulu dipecat karena sebuah skandal. Selama ini demi mendapatkan pekerjaan, ia menyamar menjadi Jungmi. Dengan tulus, ia juga meminta maaf kepada pramugari yang ada di pesta minum-minum pada saat itu. Ternyata kata-katanya sangat menyakiti pramugari itu. Sebagian dari para reporter dan media yang ada di sana masih tidak percaya jika Jungmi adalah seorang laki-laki. Dan karena dirinya masih memakai wig dan ia masih terlihat seperti Jungmi, maka kemudian Jungwoo membuka semua pakaiannya serta dada palsunya, lalu ia memperlihatkan tubuh kekarnya yang menandakan jika ia benar adalah seorang pria. Di atas panggung itu ia juga meminta maaf kepada temannya Sulgi karena selama ini ia sudah membohonginya. Ia ingin sekali menemui Sulgi dan meminta maaf secara langsung. Sehingga pada saat itu Jungwoo pun langsung berlari untuk mencari Sulgi. Jungwoo dan Sulgi pun akhirnya bertemu di lobi. Di sana Sulgi langsung menampar Jungwoo di kedua pipinya. Ia berkata, ia sudah menerima permintaan maaf dari Jungwoo. Namun bagaimana dengan Jungmi? Lalu pertemuan mereka diakhiri setelah Jungwoo yang merubah suaranya menjadi Jungmi lagi untuk meminta maaf kepada Sulgi. 그만 찍어요, 어르신. Singkat cerita, lagi-lagi Han Jungwoo menjadi terkenal. Tapi kali ini terkenal lewat jalur skandal. Karena itu izin pilotnya pun dicabut. Namun media melihat Jungwoo masih hidup dengan baik. Karena meski ia pernah menjadi pilot wanita, setidaknya ia berhasil menyelamatkan ratusan orang saat penerbangan menuju Hawaii. Jungwoo dan Sulgi pun terkadang juga masih bertemu. Dan sekarang, Jungwoo bekerja di Air Park Academy, tempat latihan penerbangan. Ia hidup dengan baik meski karirnya sebagai pilot sudah tamat. Namun ia masih tetap menjalani motonya sebagai seorang pilot. Kamu hanya perlu terbang dengan baik dimanapun kamu berada. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.